Hey kid. Halo guys, selamat datang di Warna-Warni Channel. Kali ini saya akan menceritakan alurita yang berjudul The Condemned yang rilis tahun 2012. Film dibuka dengan pria yang bernama Ian Breck. Pria ini begitu angkuh dan sombong. Sebuah penjara yang mayoritasnya narapidana mati. Kita panggil saja dia namanya Breck. Breck juga membawa seorang teman. Dia berprofesi sebagai kameramen. Breck datang ke penjara ini untuk menonton sebuah pergulatan khusus di penjara tersebut. Tujuan Breck datang ke penjara ini untuk mencari narapidana yang paling brutal dan tangguh. Breck ingin mengumpulkan semua narapidana, membuat acara di pulau kecil dan tidak berpenghuni, dan memanggil 10 peserta yang paling sadis dan brutal di seluruh penjara. Dan acara ini akan ditampilkan secara langsung di webnya. Lalu Breck menghubungi kepala penjara El Salvador. Di penjara ini banyak sekali narapidana yang brutal dan sadis. Dan akhirnya Breck menemukan mantan tarung WWE. Dia bernama Stan Cool. Di penjara ini dia dikenal sebagai Jack Horat. Namun di penjara ini Jack sebagai orang yang pendiam dan lugu. Tapi jika ada yang mengganggunya, maka dia siap bertarung layaknya petarung WWE. Dan dengan 2 pukulan langsung menghantamnya. Lalu Jack dibawa ke pulau Papua Nugini milik Breck. Di sini Breck telah mengumpulkan para petarung narapidana yang akan disiarkan langsung di situs milik. Lalu anak buahnya Breck menjelaskan kepada peserta bahwa mereka akan dilepaskan selama 30 jam dan meminta peserta untuk saling menghabisi satu dengan yang lainnya. Dan orang terakhir yang bisa menghabisi semuanya, maka dia dinobatkan sebagai pemenang. Dan juga menjelaskan bahwa di kaki peserta ada sebuah pelacak. Jadi peserta tidak mungkin melarikan diri dari pulau itu. Dan mencoba untuk melepaskan alat pelacak tersebut, maka dengan sendirinya alat itu akan aktif dan bisa meledak. Jack juga meminta kepada Breck untuk tidak dilibatkan dalam pertarungan ini karena Jack ingin menyembunyikan identitasnya. Namun Breck mengatakan bahwa dia tahu identitas Jack yang pernah menjadi pasukan militer khusus dan pernah tugaskan di medan perang yang sangat berbahaya. Dengan identitas Jack sebagai mantan pasukan khusus, Breck meminta Jack untuk menjadi petarung yang sangat brutal di acaranya. I don't care. But I know. Akhirnya semua petarung langsung dibawa ke pulau. Tangan dan kaki peserta pun diikat. Mulai acara sampai tujuan di pulau, ikatan peserta akan dilepaskan dengan cara dilemparkan dalam helikopter. Melihat hal tersebut, Jack sangat keberatan dan melawan penjaga hingga penjaga itu pun tewas di tempat. Setelah semua peserta diturunkan dari helikopter, maka semua peserta harus bisa bertahan hidup di pulau tersebut tanpa ada aturan yang berlaku, bahkan sampai harus bertarung sampai meninggoy. Dan di saat tayangan itu pun dimulai, para peserta saling bunuh-membunuh untuk bertahan hidup di pulau itu. Membuat Breck sangat senang karena jumlah penonton ternyata sangat diminati. Dalam waktu 1 jam saja, subscribernya bertambah jadi 1 juta view sesuai harapan Breck. Kembali ke Jack yang masih tangannya terikat kaki dan tangannya. Dia harus mengawasi siapapun yang ingin menghabisinya. Bahkan dia siap untuk bertarung sampai modal. Ternyata pria ini bernama Paco dan dia berasal dari Meksiko. Dia tidak ingin melukai Jack. Dia hanya ingin menyelamatkan istrinya yang berada juga di pulau ini. Mendengar penjelasan Paco, akhirnya Jack pun membebaskan Paco. Di sisi lainnya, peserta selanjutnya, pria ini berasal dari Jepang dan bernama Saiko. Dia bertemu dengan pria yang bernama Creston.
pertarungan itu, Creston pun langsung melarikan diri. Tapi Saiga ingin mengejarnya dan terlihat Creston sudah hilang. Namun tiba-tiba pria yang bernama Stanley berada di depannya dan akhirnya mereka pun bertarung. Namun tiba-tiba Stanley ingin bekerja sama dengan Saiko dan menjadi temannya. Better on you. Kita kembali ke Jack. Di saat Jack sedang melintasi hutan ini, dia ketemu dengan seorang pria, sebut saja namanya Yudi. Dan badannya seperti Jack, kekar dan berisi. Pertarungan pun sangat seimbang hingga akhirnya Jack pun mengalami kesulitan. Dan di saat sedang menuju jurang, akhirnya Jack berhasil menarik pelatuk bom tersebut. We just hit 12 million subscribers. Dan ternyata situs pun terendus oleh agen FBI yang bernama Bragg dan meminta atasannya untuk menyelidiki situs tersebut karena dia menemukan orang Amerika di sana. Sayangnya sang atasan pun menolak dikarenakan dia tidak tahu di mana lokasi pulau itu berada. Setelah melakukan penyelidikan, ternyata Bragg menemukan warga yang mengaku temannya Jack Willy yang memiliki kasih yang bernama Sarah. Hello. Setelah mendengar kabar dari Brad, Sarah langsung membuka web kekerasan pertarungan brutal. Dan Sarah pun terkejut karena selama ini dia merasa telah dibohongi. Bahwa Jack mengaku kepada Sarah bahwa dia telah bekerja selama 1 tahun. Dan alangkah terkejutnya ternyata Jack telah dipenjara di El Salvador. Holy shit, that's Yeah, I know. Kita kembali ke pulau pertarungan brutal tersebut. Dan akhirnya Paco bertemu dengan istrinya yang bernama Rosa. Dan kemudian dia melepas rindu kepada Rosa. Sayangnya di saat mereka lagi melepas rindu, tiba-tiba Henry datang. very romantic. Come on! Setelah mengalahkan Paco, Stanley langsung mengikatnya di pohon. Dan Rosa pun ditangkap oleh temannya Stanley. Rosa sangat ketakutan sekali. Rosa! Terlihat Jack yang melihat penyiksaan Paco dan Rosa. Dia sangat kecewa karena kameranya terlalu jauh untuk menyaksikan peristiwa itu. Dan menyuruh Gobi untuk mengirim kameramen lapangan untuk menyaksikan penyiksaan yang lebih dekat. Namun tidak disangka pacarnya Bragg yang bernama Julia mengatakan bahwa acara tersebut harus mengakhiri tayangan You let tersebut. this go on? No, this is wrong. Is your doing. The drama, I want it up there. Julia sangat terganggu dengan tayangan tersebut dan Golby pun merasakan sama dengan Julia. Namun karena Golby temannya Brick, maka dia tidak bisa menghentikan tayangan tersebut. Hell yeah. I love this job. Di pulau, Stanley menghabisi Rosa, namun tanpa diketahui Paco telah melarikan diri. Akhirnya Paco ditemukan oleh Jack dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Kakinya patah, luka-lukanya cukup parah, bahkan tidak bisa berjalan sedikit pun. Paco pun menceritakan kepada Jack bahwa istrinya telah dibantai oleh Stanley dan temannya. Mendengar hal itu, Jack sangat emosi sekali. I'm gonna kill you. Jack pun sangat tersentuh oleh Paco dan membawa ke tempat aman agar Paco bisa istirahat. Sementara itu, Jack mencari cara untuk memutuskan koneksi GPS yang berada di kakinya. Dan ternyata Jack telah menemukan menara di ujung pulau tersebut. Jack yakin bahwa di menara itu pasti terdapat telepon dan dia akan menghubungi seseorang untuk menolongnya. Dan dengan sangat terpaksa, Jack harus meninggalkan Paco di tempat ini sendirian. Dengan terputusnya koneksi GPS Jack, maka Bragg dan Goldie tidak dapat menemukan keberadaan Jack. Namun Jack terlihat keberadaannya dari kamera yang tersembunyi. Found him. Keep an eye on him. Sementara itu, FBI telah menghubungi polisi setempat untuk melacak keberadaan situs tersebut dan menemukan Jack. Setelah berhasil menelpon Sarah, Jack mengirimkan lokasi keberadaannya. Namun, bantuan ke sana membutuhkan waktu yang cukup lama dan akhirnya Jack diketahui posisinya oleh Brick dan pasukannya. Move it! Oh, he's out! Go, go, go! Sarah mendapatkan informasi dari Jack, Sarah kemudian langsung menghubungi FBI. Kemudian FBI langsung segera mencari keberadaan Jack berdasarkan titik koordinat yang dikirim oleh Jack.
kembali ke pulau. Preston kemudian bertemu dengan perempuan yang bernama Yasantua. Kemudian mereka pun berdua saling mencurahkan isi hatinya. Tanpa tahu Yasantua hanya menjebak Preston. Baby, where you at? Sesaat kemudian Goldie kembali ke markas. Dan begitu melihat adanya korban lagi, Goldie semakin tidak nyaman. Ia pun mengalihkan tayangan yang ternyata justru menunjukkan Paco yang lagi-lagi ditemukan oleh Mukidi. Goldie menyaksikan Paco sedang disiksa oleh Stanley dan kawannya. Setelah mengetahui penyiksaan itu, Goldie akhirnya keluar dari markas dan Julia pun menyusul. Lalu Julia mengatakan kepada Goldie agar menghentikan tayangan tersebut. Mereka berdua bertemu dengan Brick dan menyatakan bahwa meminta kepada Brick untuk menghentikan tayangan tersebut. Walaupun mereka adalah terpidana mati, tapi mereka juga manusia. Dan Julia mengatakan tidak sepantasnya mereka diperlakukan seperti ini. Julia mengatakan bahwa Brick sudah lewat batas. Apalagi Brick kirimkan senjata untuk saling membunuh satu dengan lainnya. Tapi Brick bersikeras bahwa ini tetap dilanjutkan. Both knew what you were getting into. Both come in here and team up against me with her. Setelah perdebatan yang alot, tapi lagi-lagi Goldie mendukung Brick dan melanjutkan tayangan ini. Walaupun Goldie tidak tega melihat penyiksaan yang begitu sadis. Sementara itu, Jack kembali ke Paco dan dia menemukan Paco yang sedang sekali. Sayangnya Jack tidak bisa menghentikan penyiksaan kepada Paco sampai Paco pun meninggal di tempat. Hey, deal. Esok paginya, Jack ingin membalas dendam kepada Stanley dan kawannya. Dan sementara Stanley dan kawannya sudah dibekali senjata oleh Brick. Brick pun menonton pertandingan sadis ini. Dan Jack mengambil suatu besi untuk mempertahankan diri, berjuang sampai mati. Dan akhirnya, Jack dan Saga saling bertarung sampai meninggoy. Setelah Saga akhir mengalami kekalahan, Stanley membantu Saga untuk membunuh Jack. Lalu Jack coba menghindari dengan masuk ke lorong-lorong. Namun Jack bertemu dengan Satwa. Sementara itu Stanley dan Saga kesulitan menemukan Jack yang telah bersembunyi. Hingga akhirnya Jack merasa terdesak dan segera ingin keluar dari persembunyiannya. Namun, Stanley dan Saga membakar ruang persembunyian Jack tersebut. Dan Jack kemungkinan kecil dia dapat keluar secara hidup-hidup. Namun akhirnya Jack menemukan area bawah tanah. Dan Jack pun mengajak Satwa untuk ikut pergi dengannya. Ternyata Satwa tidak mau ikut karena dia merasa bahwa ini adalah jebakan. Jadi ia lebih baik mengakhiri hidupnya. Dengan meledaknya, semua orang mengiranya Jack telah tewas. Padahal tanpa diduga, Jack ini kemudian muncul lagi di hutan dan menghabisi. Setelah menghabisi Saiga, Jack lalu mengejar Taylor untuk meminta pertanggungjawaban telah banyak membunuh orang. Dan mereka bertemu di pinggiran sungai. Taylor pun merasa ketakutan untuk ketemu Jack hingga akhirnya sementara Brick memarahi Goldie karena tidak memasang kamera di banyak sudut. Dan Brick meminta anak buahnya untuk segera mendekat di arah TKP tersebut untuk merekam adegan perkelahian secara brutal tersebut. Bahkan Brick mengirim senjata api untuk pertarungan tersebut. Melihat Brick mengirimkan senjata api kepada Taylor, lalu Taylor dengan segera membuka tas tersebut dan langsung menembakkan Jack tanpa ragu. Man to man! What's the million? Akhirnya Jack tertembak dan terjatuh di sungai. Dan Taylor terus mencari mayatnya Jack. Namun seorang kru tiba-tiba nongol dan ditembaknya kru kamera itu. Setelah menembak kru, tiba-tiba
akhirnya Jack hampir dapat mengalahkan Taylor. Dan di saat dia ingin menghabisi Taylor, tiba-tiba Taylor mengambil senjata dan menembak Jack hingga Jack terluka dan jatuh di dalam sungai tersebut. Dan itulah perjuangan Jack sebelum dinyatakan dia meninggoy. Setelah acara tersebut, Samidi diwawancarai oleh wartawan dan dia mengatakan dia menciptakan ini hanya mencari keuntungan saja, dan ternyata acara tersebut banyak diminati orang. Walaupun Brick mendapat kecaman dari mana-mana, tapi dia tetap mencari keuntungan semata saja. Bahkan channel dia pun meledak dan banyak kiriman gift singa. Menurut Brick, ini membuktikan bahwa banyak orang menikmati adegan kekerasan. Berkat acara tersebut, Brick mendapatkan 40 juta subscriber dalam waktu 30 jam saja. Dan penghasilan mereka pun sangat melejit. Brick juga memerintahkan anak buahnya untuk menjemput Taylor karena dia sebagai pemenangnya. Dan ternyata juga anak buahnya Brick melaporkan bahwa ada angkatan laut Amerika Serikat yang sedang mengelilingi pulau itu. Dan ternyata Brick sangat takut hingga dia memutuskan untuk melarikan diri. Dan ternyata Goldie mendengarkan percakapan bahwa Brick akan melarikan diri dan meninggalkan kru di sini. Lantas Goldie pun mengejar Brick dan Brick berjanji akan melindungi mereka semua. Dan Brick pun berjanji kepada Goldie bahwa dia akan memberikan uang $1 juta kepada Goldie, yang membuat Goldie sangat emosi kepada Brick. Goldie dihabisi oleh anak buahnya Brick hingga dia tewas di tempat. Dan tibalah akhirnya Brick ketemu dengan Stanley. Kemudian Stanley meminta Brick untuk membukakan alat bom yang berada di kakinya dan meminta uang hasil kemenangan itu. Tapi dengan congkaknya dan sombongnya Brick, harusnya Stanley bersyukur karena dia telah bebas dari hukuman mati tersebut. Dan Stanley tidak berhak menuntut uang kemenangan hasil pertarungan brutal tersebut, yang membuat Stanley marah besar kepada Brick karena telah dibohongi. One, because I let you win. Setelah Stanley merasa dibohongi oleh keburukan Brick, maka dia langsung menyerang markas Stanley dengan brutal. Dan para kru pun tersebut langsung tewas di tempat. Witches! I will blow you away! I can't help you! Dan tidak diduga, Jack ternyata masih hidup. Dan dia tanpa diduga, dia ketemu dengan Brick dan ingin menghabisinya. Namun anak buahnya datang dan inilah yang terjadi. Tapi Jack melihat banyak orang terbunuh di markas. Kemudian Jack langsung ke markas dan dia melihat Stanley ingin membunuh Julia. Namun di saat ingin membunuh, tiba-tiba Stanley melihat Jack dan dengan rasa gemetar, dia langsung duduk dan berkata, "Maafkan aku Jack." Namun setelah itu Jack mengejar Brick. Namun Brick sudah ditunggu dengan helikopter bersama anak buahnya. Dan tanpa itu juga Jack terlambat karena Brick sudah naik pesawat hingga lepas landas. Dan tidak disangka Julia membawa alat peledak dan menyerahkan kepada Jack untuk dilemparkan kepada Brick hingga setelah kejadian tersebut Jack akhirnya pulang ke Sarah. Dan cerita ini pun berakhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.